إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عينها أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Hadirin jamaah rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk datang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan bahwa diri kita adalah seorang hamba yang lemah, yang tidak berdaya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Manakala kenikmatan ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada kehidupan kita. Akan Allah Subhanahu wa taala tambah kefahaman agama pada diri kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, kita ingkari kenikmatan yang sedang kita rasakan, kita anggap hal yang biasa, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Jangankan kepahaman agama dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita, apa yang sudah kita lakukan pun tidak akan ada rasa kenikmatan dalam mengamalkannya. Maka sekali lagi kami mengajak, marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, untuk yang kesekian kalinya
dan jadi satu perkara yang wajib harus disampaikan. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kita, takwa yang sebenarnya, takwa yang sesungguhnya, yakni takwa yang dapat menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah. Kita buktikan ketakwaan kita ini untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah seorang hamba. Seorang hamba ini tidak memiliki dirinya sendiri. Apa yang ada pada dirinya adalah milik Tuhannya. Maka apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita gunakan sepenuhnya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menjadikan diri kita selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun larangan Allah pasti akan membawa mudarat manakala kita ini kerjakan kemungkaran, kerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat seseorang akan merasakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, juga takwa yang dapat menjadikan diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita memang harus akui bahwa diri kita ini seorang yang lemah. Kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, banyak satu perkara yang kita lalaikan. Karena apa? Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang harus diusahakan. Kadang-kala kita ini beribadah dengan tidak ridho kepada Allah, tidak dengan ikhlas, seakan-akan ibadah ini penuh dengan keterpaksaan. Kenapa? Karena ada rasa dalam hati kita belum dilihat oleh Allah. Kalau kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah selalu melihat kita dan pasti Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, bahkan apapun yang terbetik dalam hati kita, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di akhirat, kata para ulama, malaikat heran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang di dalam catatan amal malaikat, dalam buku catatan amal kita tidak dicatat oleh malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ini pernah dilakukan oleh hamba. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, penting sekali lagi kita untuk meningkatkan rasa takwa kita, meningkatkan rasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nilai kita sebagai seorang manusia di hadapan Allah, sejauh mana sempurnanya keimanan kita kepada Allah, dan sejauh mana sempurnanya amalan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali ila ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amal yang mana amal ini dikerjakan tidak karena Allah. Maknanya apa? Kalau kita hari ini beramalan agama, tapi yakin di dalam hati kita tidak dengan yakin kepada Allah, bahwa amal agama ini perintah Allah pasti akan mendatangkan pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima walaupun kita ibadah. Maka sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah SAW sabdakan bahwa Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaian kita. Allah tidak melihat zahir kita.
Artinya Allah tidak melihat apa yang nampak di mata kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita amalkan, hati kita dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang memperjuangkan bagaimana nilainya di hadapan manusia. Seorang petani dia akan merasa bernilai kalau ia berhasil dengan pertaniannya, mendapatkan hasil yang banyak, yang melimpah, sehingga orang merasa tergiur dengan apa yang dia hasilkan. Seorang pegawai, seorang pejabat, dan seterusnya, dia akan mengusahakan bagaimana nilainya di hadapan manusia, berusaha untuk menjadi orang yang sukses di hadapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat tidak akan bertanya kepada setiap kita apa yang telah kita usahakan untuk perkara-perkara yang zahir ini. Maka dalam hadis dikatakan kelak di akhirat malaikat akan bertanya kepada kita di alam kubur, man rabbuka. Allah tidak tanya yang lain. Siapa Tuhan? Sejauh mana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita? Kita tanya hati kita masing-masing, sudahkah kita ini betul-betul menghambakan diri kepada Allah, atau menghambakan diri kepada hawa nafsu kita, atau menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih takut kepada makhluk-makhluknya Allah, lebih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lebih berani, atau ada sebagian orang yang lebih berani meninggalkan perintah Allah hanya karena takut kepada selain Allah, tidak mengutamakan kebesaran Allah, keesaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kelak di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan? Pertanyaan ini akan dapat kita jawab bukan dengan hafalan, bukan dengan kehebatan akal kita, tapi sejauh mana amal kita semasa di dunia, keyakinan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia ini. Yakin yang betul apapun resikonya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun berhadapan dengan apapun, asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah tolong kepada kita, akan Allah selesaikan masalah kita. Maka Allah akan tanya, man rabbuka. Lalu selanjutnya, man nabiyuka, siapa nabi? Sudahkah kita hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada nabi kita dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Kalau hari ini amalan agama kita ini jauh dari contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka jangan berharap kelak di alam kubur kita akan dapat menjawab pertanyaan malaikat tentang siapa nabi kita. Maka pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab sesuai dengan amalan kita semasa di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, akan Allah hadapkan penghambaan diri kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan berbagai macam ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, kehidupan dengan berbagai macam ujian, kehidupan dengan berbagai macam pekerjaan, profesi, masalah dan sebagainya. Liyabluwakum. Kenapa ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menguji kita. Haruskah kita ini beralasan untuk berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya karena sibuk dengan pekerjaan kita? Yang pada hakikatnya harus kita pahami, pekerjaan kita ini mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Karena takutnya kita, karena khawatirnya kita dengan apa yang akan kita alami semasa di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, manakala kita ini selalu taat kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya apa? Bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan, tapi jangan karena kesibukan pekerjaan kita, kesibukan usaha apapun yang kita kerjakan,
menjadikan kita ini berani meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya adalah dia berlaku ujian untuk kita. Apa yang akan Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya di antara kamu? Nanti kita akan dihadapkan di padang mahsyar kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah? Ayyukum ahsanu amala. Maka bagaimana kita ini berpikir, apapun kesibukan kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, kelak di akhirat pertanyaan kita tetap sama. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, apa agama kan? Allah tidak akan tanya pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan walaupun hari ini tidak harus kita tinggalkan. Tapi bagaimana setiap kita ini berpikir untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan amal-amal kita. Karena kewajiban mengamalkan agama bukan hanya kewajiban orang-orang tertentu yang kadang kita pandang ini kewajiban seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama tidak. Karena kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditentukan untuk para kiai, para ulama, para ustaz. Siapapun akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama. Maka marilah kita siapkan diri kita ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kelak di akhirat kita menyesal di hadapan Allah. Sebagaimana sebagai bagian penutup Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah As-Sajdah, "Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinin." Walau tara idil mujrimun, alangkah ngerinya kata Allah kalau kamu lihat kelak di akhirat orang-orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nakisu rusihim inda rabbihim, dengan kepala tertunduk lesu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah. Apa yang dikatakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb, kami hari ini telah lihat, telah nampak di hadapan mata kami apa yang dahulu pernah kami dengar di alam dunia. Padang mahsyar itu panas, titian sirat itu tajam, tulang neraka itu nampak. Hari ini nampak di hadapan kami. Rabbana absarna wa sami'na. Maka apa yang kita inginkan setiap kita tanpa terkecuali, bahkan kata para ulama, bagi orang yang sudah sempurna sekalipun amal agamanya, dia akan katakan farjina, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan inna. Karena di akhirat kelak ada orang yang berzikir subhanallah 1000 kali, dia akan menyesal, sangat-sangat menyesal dengan zikirnya yang 1000 kali, karena ternyata ada saudaranya yang zikirnya lebih satu daripada dia. 1001 kali zikir subhanallah, ternyata tingkatan surganya berjarak antara langit dan bumi. Bagaimana tidak menyesal orang-orang yang telah sempurna imannya, telah banyak merasa mengamalkan agama, telah banyak ibadahnya, ternyata masih banyak orang yang ahli ibadah daripada dia. Apalagi kita yang mungkin hanya karena kesibukan pekerjaan kita, yang alasan kita mencari nafkah untuk anak istri kita, beraninya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita rasakan kelak di akhirat? Kita akan menangis darah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata farjina, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, ingin beramal soleh. Tapi sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Maka sebelum masa itu datang, marilah kita persiapkan. Apapun kesibukan kita, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita sama-sama pikirkan, kelak kita di akhirat ingin juga bahagia. Kita tidak ingin walaupun sejenak, walaupun sedetik, walaupun sesaat mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan, kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Ini harapan setiap kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan agama hingga akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sehingga kita menghadap Allah. Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan ibadah kita dan dikumpulkannya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله